saya juga mengharapkan respon yang sama cepatnya juga menghadapi masalah beras juga. Ini beras ini bagaimana? Sebab harganya turun terus, impornya masuk terus, petani kita bagaimana? Menteri inilah bisa memberikan suatu kebijakan masalah BMAD ini mungkin bisa dicoba lah diterapkan setengah tahun dulu atau 1 tahun dulu, sebab semakin lama kita menunda ini impor ketentuan hukum Republik Indonesia. Jadi walaupun terigu itu bahan bakarnya, bahan dasarnya, lindungilah produsen-produsen terutama yang kecil-kecil ini. Kalau dibiarkan nanti importir itu. Oleh karena itu kalau komisi ini sepakat untuk bisa mengkaji itu, kami usulkan kalau bisa kita bentuk tim nanti bersama-sama dengan Deperindak. Saya akan bertanya, kenapa kita tidak berani melakukan itu? Kalau kita mau, saya sangat setuju kalau itu dikaji. Kasiannya produksi kertas kita nggak bisa masuk ke Australia dan ke Kanada dan di lain negara karena kita dituduh dumping. Kenapa kita boleh manut, mereka tidak main perindak, jangan kita menuduh-nuduh. Oh ini membiarkan ini masuk, stop saja dulu. Kita betul dumping, suruh bayar biar masuk sama mereka. Kenapa tidak? Udah. Terima kasih. Yang Pak Ketua, yang melakukan penelitian. Ya. Ayo, kami Jadi saya tidak menyiapkan pada posisi itu. Saya menyimak kertas kita pernah dituduh dumping. Ya. Lalu hingga pemasaran kertas kita ke luar negeri nggak bisa. Karena mereka stop, dia terhenti dulu. Menyatakan dumping, Pak. Pak Versa, Terima kasih Pak Ketua, Ibu Menteri beserta. saya kira nggak panjang ya. Ya enggak Pak. Ya sedikit tapi banyak. Wah. Enggak ada intermezzo. Ya memang di Surakarta juga Sinarmas Group dalam memenuhi utangnya 20%, pembayaran utangnya dulu. Nah, setahu kami di mana-mana pun di seluruh dunia bahwa pabrik produk itu dia hanya boleh mengambil kayu dari HTI-nya. Ini yang kita persoalkan kalau gitu. Dan BPH pasti dia tidak boleh untuk BPH dan karena dia dalam keadaan merugi. Kita nggak tahu nanti kalau dikompensasi semua keuntungan dia juga hanya untuk menutupi kerugian barangkali 10 tahun, 15 tahun nanti yang akan datang juga dia tidak membayar BPH. Jadi apa yang kita peroleh? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pasir laut tadi itu. Kalau kita sudah mengetahui bahwa masalah pasir laut ini sedemikian, pasal 33 ayat 3 bahwa itu harus dikuasai oleh negara. Negara di sini boleh saja Pemda itu juga negara. Tapi yang penting bisa terukur hasil yang kita peroleh, apakah pajaknya, apakah dari bagi hasilnya. Dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini kami mohon pemerintah supaya dengan sungguh-sungguh mencoba untuk saya diberikan waktu ya, jangan molor-molor kalau ini memang dibutuhkan ketepatan waktu, jadi harus diberikan kepastian waktu. Silakan. Saudara Ketua, karena ini minta masukan dari kita dan saudara Mindo minta ada batas waktu agar meskipun terigu itu bukan merupakan komoditas strategis, tapi karena banyak dipakai oleh masyarakat, maka terigu itu jangan dilihat secara sendiri, apalagi sendiri. Kita harus melihatnya dari segi ekonomi strategi. Kalau kita berbicara ekonomi strategi, maka komunitas itu nilai tambah yang diberikan oleh kebijakan itu untuk masyarakat itu aman. Jadi nanti gandum itu kita harus pelajari berapa persen dan hampir seluruhnya impor merupakan grup yang menghasilkan misalnya bahan makanan dan ke depan, dan berapa peran daripada industri hilir yang ada depan
dan berapa added value yang diberikannya kepada pertama lapangan kerja. Kedua, marilah kita melihat ini sebagai satu komunitas dari segi mikroekonomi. Jadi gandum dibuat jadi terigu. Di sini nanti ada management operation, tapi semua ini membutuhkan modal. Di situ ada financial management. Nanti kita lihat kalau dalam struktur biaya kita tambah misalnya dia masuk, maka dia memberikan tambahan kepada revenue income negara. Tapi pada waktu itu bagaimana kaitannya dengan makroekonomi? Jadi dari sini buat suatu ekonomi metrik, dan saya kira di sini Litbang sangat berperan. Jadi peran hakikat daripada ekonomi strategi. Jangan kita melihat suatu komunitas berdiri sendiri secara sendirian. Tadi pertama dia harus dikaji ke belakang. Jangan itu kita tidak melihat value-nya yang itu besar untuk sebesar-besar kemaslahatan industri itu sendiri dan perdagangan itu sendiri. Jadi kita harus sadar dari semua sektor real hanya Ibu Rini yang memegang perdagangan silet. Ini silet kita mesti jelas, tapi langkah kita harus tepat. Demikian, terima kasih. Harus jadi program utama dari pemerintah, karena sampai saat ini kita tahu bahwa aparatur pencegahan penyelundupan itu sangat minimal sekali kerjanya. Karena itu kalau itu adalah upaya pemberantasan penyelundupan dan pencegahannya dan bekerja sama koordinasi dengan instansi terkait. Itu pemerintah dan ahli pemerintah dengan kalinya telah melakukan kajian-kajian yang sangat, saya kira akurasinya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan dokumen-dokumen industri untuk terigu, tapi juga terkait dengan manfaat dan mudaratnya bagi kepentingan masyarakat, bahkan tentu saja kepentingan konsumen secara luas untuk mendapatkan produk-produk dari hasil terigu. Oleh karena itu, kajian-kajian yang ada di Komisi 5. Karena itu, saya mengusulkan agar membentuk sebuah tim gabungan antara Komisi 5 dengan pemerintah dalam mengkaji secara sosiologis manfaat dan mudarat daripada penggunaan PMA tersebut. Demikianlah. Saya juga menangkap apa yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara sekalian itu juga tercermin pada kesimpulan. Nah, oleh karena itu saya minta izin kepada saudara sekalian, apakah kita bisa memulai membahas draft kesimpulan yang sudah saya mohon maaf pimpinan karena tidak terkait dengan pembahasan dari kemarin dan hari ini. Nasional Bu Menteri di Sulawesi Utara. Besok Ibu Menteri Subkomisi Koperasi dan Industri Keuangan akan menerima 11 petani jam 2. Kedua, 4 hari yang lalu kebetulan juga Komisi 5 dalam rangka fungsi pengawasannya bersama dengan Kementerian Koperasi, yaitu hari Jumat, Sabtu dan Minggu, melihat kondisi sentra-sentra yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ternyata pada saat kami berkunjung ke Sulawesi Utara, yang kebetulan daerah konstituen saya, masyarakat dan pemerintah sangat berharap karena persoalan cengkeh secara nasional tentu sangat mengganggu stabilitas Republik yang kita cintai ini. Ibu Menteri, harga cengkeh sekarang ini sangat turun drastis sehingga hanya berkisar sekitar 19 sampai 20 ribu rupiah per kilogram dengan kadar air 12 sampai 13% dan kadar kotor sekitar 5 sampai 6%. Oleh sebab itu, Ibu Menteri, persoalan turunnya harga cengkeh di tingkat petani ini sangat mengganggu. Persoalannya pertama, terinformasi adanya impor cengkeh yang begitu besar dari cengkeh Zanzibar. Yang kedua, ini sudah menjadi satu tradisi yang kurang baik bagi industri rokok nasional karena pada saat panen cengkeh selalu harga cengkeh dan bahkan petani jadi korban oleh industri rokok. Oleh sebab itu, karena industri rokok dibawa koordinasi dengan Ibu Menteri, kami sangat mengharapkan kiranya industri rokok ini melalui Menteri, jangan pada saat Ibu Menteri melaksanakan rakor di Sulawesi Utara, kebiasaan petani itu akan terjadi pada saat, jangan sampai terjadi seperti pada saat BPC pada saat itu. Saya kira ini beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh pengusaha rokok yang ada dalam negeri dalam rangka meningkatkan
harga cengkeh dalam negeri. Pertama, kami usul secara konkret agar impor cengkeh sementara di stop. Kedua, agar terjadinya eskalasi kenaikan cengkeh dalam negeri dalam membantu petani untuk lebih baik dalam waktu dekat ini. Jadi salah satu usul kami yang konkret, Bu Menteri, dan kita perlu juga mendukung Saudara Menteri agar mengambil keputusan yang cepat dan tepat agar impor cengkeh sementara di stop demi kepentingan petani dalam negeri. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Ada dua hal mungkin yang perlu saya beri tanggapan yang sudah dipakai jasa, dan itu adalah makanya ada Bulog yang mempergunakan yang ditugasi untuk diputuskan oleh pemerintah. Tetapi memang kami sedang mengkaji ulang bekerja sama juga dengan Bulog untuk kota tarif untuk impor beras, dan ini sedang kami bahas. Jadi kami mungkin akan memakan waktu karena ini hubungannya juga dari para dirjen kami sudah bertemu dengan jajaran di DPRINDA untuk membicarakan hal ini dengan pabrik-pabrik rokok. Memang saya terkejut memang bahwa pada hari ini sudah turun sampai ke 20.000, dan saya tadi sore sudah menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk malam ini mendetail sedang mengkaji apakah mungkin untuk sementara memang impor dari cengkeh perlu diberhentikan, karena memang kami melihat impor cengkeh cukup besar sehingga harga cengkeh turun sangat drastis. Jadi ada kemungkinan memang dari pihak kami untuk memberhentikan cengkeh untuk sementara. Pada saat yang sama akan membicarakan dengan pabrik-pabrik rokok yang memang Terima kasih Pak Kasino. Tapi memang begini, mengenai tepung terigu ini, karena yang tadi juga mungkin beberapa anggota katakan, pengguna tepung terigu ini sangat besar. Dan terus terang saja, seperti kami tadi katakan, bahwa impor tepung terigu dari tahun ke tahun itu sudah menurun. Sekarang impor tepung terigu itu tidak lebih dari 7,5% dari produksi nasional. Dan itu ada 4 pemain. Pemain besar adalah 2,1 juta ton. Pemainnya juga tidak terlalu kecil. Dalam arti pemain tepung terigu itu adalah pemain besar. Ingin mengkaji lebih mendalam, dan memang bila dilihat oleh Komisi 5 perlunya. Masih ada tambahan? Cukup. Bisa saya bacakan kesimpulan? Bu Menteri, jadi kesimpulan sementara yang apabila di dalam isinya itu ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita akan perbaiki. Yang pertama, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam tahun anggaran 2002 mendapat anggaran rutin sebesar 227,60 miliar dan anggaran pembangunan sebesar 389,45 miliar rupiah. Sampai dengan bulan Mei 2002, realisasi anggaran rutin sebesar 74,78 miliar rupiah atau 32. Komisi 5 DPR RI memahami kendala dan permasalahan yang dihadapi DPRINDA sehingga realisasi anggaran pembangunan rendah. Namun demikian, mengingat periode tahun anggaran 2002 sudah memasuki semester 2, maka Komisi 5 DPR RI mendesak DPRINDA untuk dapat memanfaatkan secara optimal sisa anggaran tahun 2002 tersebut dengan tetap berpedoman pada disiplin, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Bisa kita setujui? Setuju. Kedua, Komisi 5 DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Menperinda yang telah mempersiapkan pokok-pokok program Repeta 2003. Selanjutnya, Komisi 5 DPR RI mengharapkan agar A. DPRINDA segera mempersiapkan penjabaran kegiatan-kegiatan agar tetap berpedoman pada sasaran makro jangka menengah
yang akan dicapai sektor industri dan perdagangan sesuai target yang ditetapkan dalam Propernas. J. Perpres termasuk kebijakan-kebijakan insentif dan pembangunan prasarana jangka panjang yang diperlukan UKM sektor industri dan perdagangan. Ya. Poin D mungkin tadi saya sampaikan kalimatnya seperti ini. Program tahun 2003 dan upaya untuk melindungi industri dalam negeri dilakukan secara sistematis dengan instansi terkait untuk pemberantasan pencegahan penyelundupan. Karena ini di anggaran sudah dimasukkan program pemberantasan penyelundupan. Terima kasih. Bisa kita setuju ya tambahan ini ya? Ya Bu ya? Ya, terima kasih. 3. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan semester BPK RI, kasus-kasus tersebut dinyatakan telah selesai kecuali hanya 1 kasus dalam status pantau. Oleh karena itu Komisi 5 DPR RI dengan pendapat umum dengan pasangan kerja yang selama ini telah dilakukan, ada beberapa yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu Komisi 5 DPR RI meminta kepada pemerintah CQ memperindak Komisi 5 DPR RI mendesak kepada pemerintah melakukan koordinasi anak buahnya sendiri. Jadi dia melakukan apa namanya? Dia melakukan satu hal yang hampir sama dengan atau anti atau proteksi dari yang kita lakukan. Jadi semacam data ini, ya, dia melakukan hal ketika kita minta laporan itu yang kita terima karena ini sifatnya juga kita meminta ya kepada operator. Kadang dari operator kalau timanya begini terus kemudian kita minta ini kok kosong gitu, kadang-kadang agak sulit juga kita mendapatkan karena mungkin mereka mengatakan sudah dikasih aja sudah untung gitu kan. Itu pun polisi yang minta. Jadi polisi dengan surat resmi yang kita minta gitu dapatnya data-data semacam ini. Jadi memang ada kekuatan lain tapi swear saya waktu itu tidak tahu ya siapa kekuatan itu. Sekarang tahu? Tidak definitif tidak. Ya, definitif tidak. Tapi jelas itu kekuatan yang besar. Ya, makanya ketika terakhir itu kan saya juga bilang bahwa ada kekuatan besar atau ada faktor-faktor non teknis yang melindungi ataupun ada di Sultan Tommy bahwa dia mungkin menggunakan konsultan atau menggunakan tim juga untuk mengacaukan pelacakan bisa jadi gitu. Termasuk juga yang saya sempat kritik keras atau saya sempat sesalkan keras ketika pada bulan Agustus waktu itu Pak Kapolda waktu itu Pak Sofyan Yaakob dengan bangganya waktu itu menyebarkan gambar Tommy Brewok gitu dengan nama Ibrahim. Waktu itu saya juga merekomendasikan bahwa agak terlalu jauh kalau dihubungkan seorang Tommy itu dengan kasus yang ada di Serambi Mekah gitu kan. Waktu itu saya bilang begitu. Ada beberapa pemberitanya mengatakan bahwa saya mengatakan terlalu jauh gitu. Tapi dan saya juga mengatakan bahwa itu bukan gambar Tommy yang sekarang. Itu memang foto Tommy. Betul, itu fotonya Tommy. Ya, pas fotonya Tommy, kemudian direkayasa pakai komputer. Ya, kemudian mungkin untuk pembuatan KTP lah supaya dia dapat KTP Ibrahim. Bahwa ada KTP dengan nama Ibrahim itu bisa jadi. Itu real, bisa. Tapi bahwa Tommy wajahnya semacam itu, saya waktu itu maka mengatakan saya sangat tidak yakin bahwa Tommy berwajah semacam itu. Dia punya self confidence yang sangat strong, sangat kuat ya bahwa dia berwajah biasa. Bahkan ketika hari penangkapannya pun 28/11 ya 28 November, saya waktu itu diwawancara oleh salah satu radio swasta gitu dan ditanya ini radio swasta itu menguji, Mas kira-kira Tommy gimana ini? Saya waktu itu dengan tegas menjawab Tommy tidak brewok. Ya, Tommy tidak brewok dan dia mungkin lebih putih dan agak gemuk. Saya bilang begitu mungkin karena mungkin dan ternyata ya mirip gitu dengan cuman saya tidak mengatakan kalau dia potong kumis ya. Kalau saya mengatakan dia potong kumis mungkin saya bisa disebut paranormal gitu kan ya. Saya nggak tahu waktu itu. Jadi saya bilang dia masih seperti yang dulu gitu ya. Jadi saya juga ingat waktu itu pakai kumis, Mas saya jawab iya gitu. Jadi itu salah saya salah. Mas pelacakan ketika itu kan sudah diketahui lama ya. Artinya Tommy sempat tandem di sini lama. Gitu. Terus kenapa ketika itu tim tidak juga begini? Apa ada indikasi koordinasi emang pengalaman Mas Rasul
di dalamnya? Gini, ada faktor teknis ya. Ada faktor teknis yaitu begini. Meskipun handphone itu aktif di seputaran Menteng gitu ya. Seputaran Menteng, kemudian di apartemen Cemara, kemudian di Tengku Umar, Yusuf Adiwinata, kemudian di Jalan Cendana. Handphone dia tuh hanya aktif-aktif di sini saja. Ini kan biasanya kita waktu itu mendeteksi bahwa BTS Base Station atau radio base station itu aktif misalnya yang ada di Hocok Menoto, di Jalan Yamen, atau kadang-kadang malah di Ponorogo yang hidup ya, atau kadang yang di Cikini atau yang di Keramat itu yang on. Tapi waktu itu areanya cuma di sini-sini aja. Jadi andai kata bergerak sedikit. Andai kata bergerak, tapi kan kita tidak bisa tahu pasti, Mas. Karena BTS itu areanya 2 kilo. 2 sampai 3 kilo. Sehingga kita tidak berani waktu itu memastikan di rumah itu. Nah, ada beberapa, ini dengan jujur saya katakan, ada beberapa rumah yang waktu itu diintai terus siang malam oleh anggota tim. Tapi anggota tim kan juga tidak banyak. Tim kecil, salah satu dari 5 tim itu yang saya supervisi itu kan total anggotanya tidak sampai 20 orang. Anggota yang lapangan lah, artinya yang bisa diperintah-perintah itu orang lapangannya itu tidak lebih dari 8 orang. Berarti mungkin untuk mencermati banyak rumah juga kekurangan. Gitu. Jadi kita tidak bisa waktu itu memastikan bahwa ini di Cendana gitu. Itu tidak bisa. Kabarnya ada saling jegal juga antar tim itu, Mas. Nah, itu saya alami. Ya, artinya saya alami begini. Saya tidak melihat saling jegal ya, tetapi melihat adanya kurangnya konsolidasi di antara kepolisian sendiri. Ya, itu dengan jujur saya alami dan ini semoga menjadi otokritik bagi rekan-rekan di kepolisian bahwa ketika saya masih menjadi anggota tim ini pun ya waktu itu saya banyak menerima telepon dari yang mengaku polisi dan memang polisi ternyata ya mereka minta data-data itu gitu. Mereka minta, "Mas, ini kami dari polisi loh." Saya bilang, "Anda tim mana?" gitu kan. Gitu. Secara etika profesional saya tidak boleh memberikan, tapi kami polisi, Mas, gitu. Gitu. Ada juga yang sempat mengatakan, "Mas, kalau Anda nggak memberikan, Anda bisa dituduh juga ikut melindungi," gitu. Loh sebentar, saya ini memang diserai tanggung jawab untuk mensupervisi tim. Silahkan minta kepada ketua tim, gitu. Memang saya posisinya adalah supervisor tim, tapi saya tidak boleh kemudian dengan seenaknya kasih ke anggota tim lain. Dan terakhir memang dengan inisiatif karena saya percaya betul bahwa Mas Tito Karnavian waktu itu ya itu sudah cukup lama ya, ketika bulan Agustus September itu juga beberapa kali kontak ya, saya juga kontak balik dan juga ada data-data yang kita support. Tapi saya tidak mensupervisi langsung Mas Tito Karnavian ya. Dia itu prestasi dia. Ya, supaya orang nanti jangan-jangan nanti orang wah Roy Suryo mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Enggak, saya tidak mensupervisi Mas Tito langsung, tetapi perlu diingat juga bahwa pada tanggal 28/11 itu memang saya ditelepon. Saya tidak tahu siapa yang menelpon, terus terang saja. Saya tidak tahu siapa yang menelpon, tapi dilihat dari nomornya. Itu nomor dari daerah prefixnya adalah dari daerah Mabes ya. "Mas, kalau bisa hari ini ada di Jakarta, siap-siap standby," gitu. Makanya mungkin juga bisa diingat tuh, begitu Tommy tertangkap jam 6 saya sudah muncul di Metro kan sama Sandrina. Jadi saya kira itu indikasi bahwa saya pun merasa bahwa Tommy akan kena hari itu gitu. Apakah itu koordinasi? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi justru koordinasi itu saat itu ketika tim Tito kabarnya gitu. Jadi sepanjang setelah Sofyan Yakub mau. Nah, itu saya nggak ngerti, Mas. Iya. Saya kalau ngerti saya bilang, Mas. Itu saya nggak ngerti. Karena waktu itu saya benar-benar lost kontak. Saya sesekali aku kontak dengan Tito. Ya, soal data, soal bagaimana cara itu saya kontak. Tapi tidak terus kemudian saya berdua atau berbarengan dengan Mas Tito, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi artinya itu kalau saya nggak prestasi itu tetap prestasi dia. Gitu. Tapi ya saya menyayangkan kenapa seseorang yang cukup berani ya, brilian seperti seorang Tito Karnavian sekarang berada di tempat yang tidak kondusif untuk dia. Gitu. Itu saya bukan kriminolog atau bukan analis militer ya, tapi saya kira itu perlu dilihat juga itu. Gitu. Jadi artinya seorang yang punya masa depan yang bagus, kenapa malah sekarang dipengaruhi di luar Jawa dan dalam posisi yang saya kira tidak tepat untuk dia. Gitu. Artinya? Ya, artinya ini ada sesuatu yang mungkin bisa dipertajam gitu ya oleh para analis gitu. Saya salah kalau memberikan analisa itu karena saya analisa teknis multimedia, bukan analisa perilaku kan. Gitu.
Tapi katanya Pak Makbul ketika itu Pak Kapolda sering sekali intens kontak dengan Tommy. Secara jujur saya katakan saya tidak kenal dengan Pak Makbul, ya. Dan juga saya waktu dengan tim kan juga Kapoldanya waktu itu masih Pak Mulyono Sulaiman, belum Pak Sofyan Yakob. Saya baru mengenal Pak Makbul ketika Pak Makbul beberapa kali, ya mengenal nama juga ya, mengenal nama ketika beberapa kali beliau mendampingi Pak Sofyan Yakob ya, sebagai Wakapolda. Jadi nama Pak Makbul memang terus terang sih ini bukan saya mah nggak ngerti kalau ada mungkin ada indikasi ya, tapi saya nyatakan waktu itu belum muncul indikasi itu. Saya pikir mendingan cerita background aja lah. Backgroundnya aja lah Mas. Oke. Cerita sebenarnya. Langsung. Enggak usah. Terus sama saya ada nama-nama lagi nih ya? Jadi swear Mas, aku bukan menutup-nutupi nama Makbul nggak muncul waktu itu. Nggak muncul ya? Tapi kalau nama Alex Bambang muncul. Apa itu? Bambang. Yoris Mas? Apa? Yoris rame ya? Septok. Kan ada ini. Tidak definitif. Ada kabar yang sangat kuat. Orang maaf ya, bukan saya ras, tapi dia kontak dengan agama kelompok Arab ya. Kelompok Arab? Ya, kelompok Arab untuk melindungi Tommy. Habib. Bukan Habib, lain. Kelompoknya lain. Yang menginap di apartemenan. Koordinatornya itu si Abdullah tadi itu apa? Taufik Abdullah atau siapa tadi? Abdullah Farid tadi. Kalau nama Yoris sama itu nggak? Ini bisa dinaikin aja. Muncul. Nama lain kan? Iya. Itu. Jadi rapi Mas, clean, rapi. Tapi juga tidak rapi sekali. Kenyataannya apa? Aku bisa menyadap rekaman CDMA-nya gitu loh, rekaman voicemail-nya. Itu kaget itu. Yang saya dengar begitu. Yang saya dengar mereka kaget. Karena kok bisa CDMA pun bisa tersadap. Padahal itu peralatannya terus terang Mas, itu kita bikin sendiri. Aku bikin nyolder sendiri pakai handphone, paten bisa dikejar-kejar intelijen. Ya enggak dipaten, kemudian kalau mau dimasifikasi silahkan ya. Itu hampir mirip dengan tapi peralatan yang saya buat itu ketinggalan dengan apa? Dengan yang milik ya. Karena saya kan pakai converter lah ya gitu. Jadi artinya ini keluar di converter. Ya itu dia do nothing itu Mas. Kok tidak melakukan apa-apa. Dan dia waktu itu dia mabes ya. Posisinya apa ya Mas dia? Dirpidu. Goris harus lapor ke Alex Bambang. Tapi dia do nothing. Kenyataannya ya saya nggak ngerti ya. Bimantoro waktu itu mungkin masih clean ketika membubarkan. Bimantoro kaget dan marah. Marah loh Mas. Saya menilai marahnya Pak Bim itu beneran. Gitu. Bukan marah-marah. Waktu itu ketika kemudian ada rumor lain yang mengatakan bahwa Sofyan Yakob akhirnya berani karena Bimantoro mau lengser, itu lain lagi kan gitu. Kabarnya kan pas hari Minggu lalu masuk ke Cendana, menggeledah rumah Soeharto itu, kan ketemu dengan Tommy gitu kan. Aku nggak dengar kalau itu. Terus itu ada laporan dari Cendana ke Makbul ke Pak Bim. Masuk Makanya kalau ada nama-nama yang nggak masuk. Nama-nama di nomor ini yang ke pejabat-pejabat itu saya pikir udah cukup kuat itu. Sayangnya memang nggak muncul gitu loh. Dan celakanya apa? Nomor-nomor itu kan kata kita sekarang kita minta recovernya pas sudah nggak ada di bawah 12 tahun, lebih dari 6 bulan biasanya. Telepon tapi lewat itu ya. Tapi ada indikasi ketika itu polisi memang menggunakan CDMA juga Mas, sejumlah perwira yang mungkin ada sempat berat. Yang menarik juga gini, memang ada aku ingat ada sedikit gojek waktu itu. Ketika kita memeriksa teleponnya Tommy, ada nomornya Pak Goris di situ. Gitu. Tapi kemarin gitu loh, artinya kemarin gitu. Jadi sampai sekarang, loh Pak Goris, Anda telepon Mas Tom itu. Loh iya loh, saya kan juga ngecek kira-kira dia aktif di mana gitu. Waktu itu kita percaya aja, ya udah. Ada juga sih. Cuman datanya apa? Ada terjadi pembicaraan Cuman panggil dan tidak diangkat. Nah, itu juga kita lakukan sih kayak gitu. Nomorku juga ada di situ. Gitu, nomorku juga ada gitu. Tapi kan ada yang bermakna kan, yang durasi tadi kan, panggil panjang, ada panggil pendek gitu. Itu ada
ada kayak Jadi nomor-nomor Tommy itu ini kan Mas ya? Ini yang paling sering ini. Kali ini? Ini juga dulu dipakai. Oh. Dulu dipakai, tapi kemudian ditinggalkan. Ini kan data terakhir. Dulu ini kita juga gambarkan begini. Ketika bulan Desember, Januari kita gambarkan begini, tapi terus kemudian kan dia ganti ke CDMA semua. Ya kan, dia ganti ke CDMA semua supaya aman, tidak termonitor. Bahkan bahwa sebenarnya itu juga bisa dimonitor kan, dia juga kaget juga kan gitu. Ternyata tidak 100% aman juga kan CDMA itu. Jadi kan bisa dilakukan monitor. Kalau ini teridentifikasi nggak Mas? Kriminal ini. Oh, Rai Mas. Enggak, itu Ahmad ini semua. Itu ke apa? Mana? Oh, itu Itu Ahmad atau Toto Arek itu. Itu secara tidak sengaja itu dipanggil gitu atau di antara mereka saling kontak gitu, terus tok gitu. Nah, terus kita ini siapa ini Toto ini ya kan, terus kita cari dia mana dia sering hidupnya. Oh, ternyata dia di bengkel kafe misalnya gitu. Itu yang pegang bengkel kafe Toto Arek itu. Apal. Bapak. Nah, terus Ahmad itu juga Ahmad gitu. Oh, ini namanya. Keluarga nggak ada sama sekali ya? Atau tidak terlosi gitu? Saya dapat apa ya namanya? Tugas gitu. Apa? Rekaman. Iya. Kena jerat itu ya? Karena aku sudah tidak di tim kan. Oh, mereka juga loh Mas. Oh, saya sempat ditanya juga oleh pengacara gitu loh. Mas, Anda bisa dituntut loh Mas melakukan hal kayak gitu. Oh, kalau saya di tim boleh. Waktu itu makan saya katakan juga di dalam beberapa keterangan ada mana di catatan di undang-undang nomor sekian boleh. Kalau seseorang itu dalam posisi dia konsultan. Karena di situ juga ditulis berhak meminta gitu. Berhak meminta ya ada Dharma Wangsa, ada di lokasi Dharma Wangsa. Ada orang juga namanya Tommy sih gitu. Bukan Tommy dia gitu. Ini Alfian Tanjung Korlap nih. Hari ini Saki Alfian saya tunggu. Makasih, assalamualaikum. Ada surat pagar, tidak meninggalkan pesan. Terus ada ke Verikom. Banyak yang tidak meninggalkan pesan juga banyak. Itu tuh. Ada juga Mas mampir ke saya kontak gue, ketemu telepon Yoges boleh, thank you. Ada pesanannya S320 warna hitam, SSS kelas 3 saya besok akan datang menghubungi sekian. Ada. Tadi gue dihubungi dari telepon gue, assalamualaikum. Biasanya pakai assalamualaikum bang kalau dia telepon. Si Tommy. Ya orang-orang yang ke Tommy.